Terima kasih Wesley untuk pujian dan penyembahan yang sudah diberikan yang membawa kita ke dalam firman. Kita akan masuk ke dalam firman. Untuk sebelumnya mungkin para rektor, Bu Nerliana dan bersama dapat siap-siap. Kita akan membaca dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 31 dan Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum pembacaan firman, kita akan berdoa dahulu. Bu Santi, dipersilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, nama Tuhan Yesus, kami sedang memuji-muji Engkau dan menikmati setiap pujian Tuhan. Pujian yang memberkati kami, kiranya pujian yang kami naikkan tadi bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan di embun pagi ini Tuhan, diberkati, dipulihkan Tuhan Yesus. Berarti hamba-Mu, Pastor Faisal, yang akan menyatakan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk cakap mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Kita akan lanjutkan ke dalam pembacaan firman. Bu Nerliana sudah siap? Siap, Pak Abraham. Salam, Pak Abraham. Shalom. Pastor Paul, Bu Ana, Pak Isli. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 11 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan.
Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas dijumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, haruskah berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikian pembacaan firman. Bunda Liana, Bu Sarma, apakah sudah siap? Ya. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan meroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian. Amin. Terima kasih Bunda Liana dan Bu Sarma yang sudah membacakan firman Tuhan. Kita akan mendengar
cerahan firman Tuhan dari Gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Berbahagialah orang yang setiap hari mencari hikmat, menanti-nantikan hikmat dari surga ya, luar biasa. Hari ini kita belajar lagi bahagia orang yang berhikmat. Mengapa tiap hari Anda harus baca firman Tuhan? Mengapa tiap hari Anda harus mendengar firman Tuhan? Supaya terus diingatkan, saudara ya, setiap hari. Setiap hari ya, bukan seminggu sekali, setiap hari, saudara. Kalau seminggu sekali itu nanti cuma terdengar sayup-sayup saja. Tiap hari, nggak ada orang sakti, saudara. Tiap hari. Makanya Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari segala kesalahan Anda, Tuhan. Tiap hari Anda harus mencari rema dari Tuhan. Ya, logosnya tiap hari, remanya tiap hari. Makanya diakonianya juga kudu tiap hari. Ya, berbuat kebaikan itu harus tiap hari. Nah, saudara, pagi hari ini kita belajar ya. Lihat, saudara amatin ya. Antara Amsal 11 dengan Matius 5. Sama ya. Sama, saudara. Sebenarnya intinya, saudara. Saudara ngerti nggak di Matius 5 itu kalau Anda berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Ngerti, saudara? Miskin di hadapan Allah. Ya kan? Berbahagialah. Ya, kalau apa? Kalau dia miskin di hadapan Allah. Sekalipun dia punya banyak uang, tetapi dia tetap rendah hati dan dia tahu dia hanya pengelola. Dan kalaupun dia benar-benar miskin, dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu tetap menabur. Ya, dan tetap menyerahkan segenap nafkahnya itu kepada Tuhan. Memberkatinya tanpa ada possession, tanpa ada kemilikan. Karena ada orang miskin yang posesifnya tinggi, ada orang kaya yang tidak punya posesif. Dulu kita sudah belajar juga ya. Ada orang miskin yang posesifnya tinggi sekali. Ada orang kaya yang nggak punya posesif justru. Makanya Tuhan percayakan dia makin kaya, makin kaya. Yang miskin udah kamu sedikit aja kamu udah bisa bawa kamu ke neraka, apalagi kasih banyak loh. Kan begitu kan? Makanya kita harus miskin di hadapan Allah. Jangan posesif, saudara. Tahu kan? Tahu. Ingat nggak? Enggak. Saya tahu nggak? Tahu. Ingat nggak? Enggak. Makanya saya terus diruduk, saudara. Panik. Kalap. Setelah saya mengalami ruwet-ruwet itu ya. Panik, saudara. Kalap. Saya lupa bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Kalau lepas dari tangan saya, serahkan aja sama Tuhan sekalian. Anda yang biasa tender, Anda yang biasa... Jangan panik kalau lagi lepas dari tangan Anda. Percaya sama Tuhan. Tenang aja. Jangan gelak. Jangan sekali-kali gelak. Saya pernah lepasin tender triliun ya. Saya ingat sekali, saudara, 2005 saya lepaskan tender gula itu triliun, saudara. Untungnya itu bisa dihitung, saudara, kira-kira puluh miliar. Tahun 2005 kira-kira 2004 ya. Tahu apa yang terjadi ketika lepas, saya gelanya minta ampun, saudara. Tapi waktu itu saya masih naif. Beberapa bulan kemudian, orang yang tender gula bareng saya itu, gula yang sama, merek yang sama itu ya, capnya sama itu ya, cap karungnya sama. Kalau nggak salah gula matahari namanya ya. Tangkap semua, saudara. Ditangkap semua. Dan hukumannya rata-rata di atas 10 tahun. Coba kalau saya ikut, menang. Masuk, saudara saya, 10 tahun itu hukumannya itu ya. Di atas 10 tahun semua tuh, ngeri itu. Jangan posesif ketika kita lost business. Ya, jangan posesif ketika kita kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan barang apa namanya? Handphone, komputer, nggak usah marah-marah. Tenang saja. Bahkan kehilangan motor, kehilangan mobil.
Ya kan? Jangan posesif. Ya, saya tidak akan membahas 9 bahagia ini satu-satu, enggak ya, karena kita sudah pernah bahas dulu detail. Yang jadi masalah adalah berbahagialah, berbahagia itu semua ada tertulis semua di dalam perjanjian lama, saudara ya. Yang Yesus katakan 9 bahagia itu ada tertulis semua. Masalahnya Anda benar-benar bahagia enggak? Enggak kan? Waktu Anda difitnah, Anda bahagia enggak kan? Ngamuk kan? Padahal cerita 9 bahagia itu adalah cerita responmu loh. Berbahagialah kalau kamu responnya benar. Karena pada kenyataannya kamu difitnah, kamu berbahagia enggak? Enggak, saudara, kalau responmu salah. Waktu kamu miskin, waktu kamu lost tendernya kamu, waktu kamu dianiaya, bahagia enggak? Enggak, saudara, kalau responmu salah. Ya kan? Itulah sebabnya kita perlu hikmat untuk meresponi dengan benar. Ya. Waktu Anda direndahkan, ditindas orang, direndahkan, diremehkan, bahagia enggak? Ya enggak lah. Egomu kena, saudara. Beli kepalamu. Ya kan? Tak kaplok ngenyek-ngenyek aku. Aduh. Masalahnya responmu salah, makanya 9 bahagia ini tidak terjadi dalam hidup kita. Karena responnya salah. Tahu saya ngalamin, saya pernah responnya salah, saya pernah responnya benar. Ketika responmu benar, diam pun belum tentu benar loh ya. Diam itu hanya sementara, saudara. Yang penting responmu. Diam itu, Anda harus tahu bahwa saya harus diam. Bukan karena diam ngempet. Banyak orang direndahkan orang, banyak orang ditindas orang, diamnya diam ngempet. Bahagia enggak? Ya enggak lah, muntah darah lah. Ya kan? Muntah darah, jangan ngomong enggak, saudara. Bohong, saudara, kalau enggak. Itu ya, ada multi level marketing yang terkenal sekali itu, yang suka bikin apa leadership seminar, kumpul satu Indonesia. Wow, heboh sekali. Wah, tepuk tangan. Heboh sekali, saudara. Masih usia 30 tahun sudah jadi diamond, sudah jadi hebat-hebat. Istrinya dia banyak yang mati muda juga karena apa? Kena cancer, jantungan, kena limpa, kena hepatitis, macam-macam, saudara. Dalam hati saya, iyalah, kamu kan di dalam di MLM itu kan Anda disuruh rendah hati, disuruh sabar, disuruh segala macam. Tapi bukan disuruh ikhlas. Ngempet, jengkelnya ngempet. Iya kan? Anda kan kalau kerja asuransi, kerja MLM kan paling sering dihina-hina kan? Anda bersemangatnya luar biasa, dihindari sama saudara-saudaramu, langsung minggir semua. Weh, saya sekarang jualan asuransi ya sama MLM. Langsung pada, sut. Kalau ditelepon, jangan diangkat, itu pasti mau jualan MLM tuh. Jangan diangkat, mau jualan asuransi. Apalagi kalau Anda jualannya ngawur ya, babat habis pokoknya. Wah, Anda kan dihindari itu. Sepupu saya pernah ya, sampai ditegur sama papahnya itu ya. Kamu itu cari uang, tabrak sana, tabrak sini. Orang akhirnya akan menghindari kamu. Cari yang diberkati Tuhan. Bukan berarti asuransi nggak diberkati, diberkati. Caranya harus benar. Berbahagia iya kalau kamu responnya benar. Masalahnya responmu salah. Di Amsal 11 tadi jelas sekali, saudara. Orang yang jujur itu menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Ya, orang-orang yang curang itu akan merugikan sendirinya. Orang yang murah hati itu sedang mengentertain dirinya. Berbahagialah orang murah hati. Iya, saya tahu murah hati, tapi pelit kan? Berbahagialah orang murah hati, tetapi kamu pendendam kan? Nggak mau memaafkan kan? Nah, itu gimana mau murah hati coba? Nggak bisa. Responmu, saudara. Bukan masalah kondisi yang terjadi. Saya bahagia, tenang, upah saya di surga. Kalau saya dianiaya, enggak. Kalau kamu dianiaya, upahmu nggak bisa di surga. Responmu yang benar, maka upahmu bisa di surga.
Ya. Kalau kamu di dalam kekacauan membawa damai, upahmu besar di surga. Kamu berbahagia. Kalau kamu di dalam dunia yang najis, kamu hidupnya kudus, kamu berbahagia. Kalau di dalam tekanan-tekanan, di dalam fitnahan, kamu berbahagia kalau responmu benar. Responnya salah ya nggak bahagia. Malah akan memunculkan karaktermu, malah jadi monster. Jadilah kita yang monster itu, iblisnya keluar. Bahagia nggak? Enggak. Akhirnya malah masuk. Ya kan? Itu kan semua sebenarnya lagi cerita pencobaan itu, saudara. Berbahagialah, 9 bahagia itu lagi cerita pencobaan. Coba Anda balik. Ya. Nah, ini supaya saya bacakan ya. 9 bahagia itu kan sebenarnya lagi cerita pencobaan, saudara. Berbahagialah orang miskin. Anda lost tender. Kontrak-kontrak gagal semua. Customer utang nggak ada yang bayar. Bangkrut. Saya share screen. Dari mana? Loh, belum masuk sebentar ya. Saya tunjukkan ya, saudara. Banyak orang mau motong ayatnya, saudara. Nah, saya hari-hari ini lagi ngajarin tentang pesyat ya. Saya lagi ngajarin tentang pesyat. Wah, sulit sekali ngajari pesyat ke orang Belanda ini, saudara. Karena sudah keracunan dogma. Doakan saja ya. Mana nih, kok nggak mau di setel? Oh, ini mau. Ya. Orang miskin tadi sudah bahas. Berbagai orang berduka cita. Ya. Ya, duka cita karena banyak hal. Karena baru kehilangan, baru tinggal kematian, baru putus pacar. Berduka cita karena apa lagi, saudara? Karena dia baru berbuat dosa. Sedih dia. Banyak duka cita itu kan. Tapi kan rata-rata duka citamu adalah duka cita karena kematian kan. Tinggal putus pacar. Duka cita. Gagal ujian, gagal masuk PNS. Iya kan? Gimana mau dihibur? Enggak akan dihibur. Duka citamu bukan duka cita yang benar. Ya kan? Duka cita yang salah. Bagaimana dihibur? Orang nggak lulus PNS dihibur. Akhirnya menghibur diri sendiri. Ya, dugem. Iya kan? Oh gini, oh lala bebe. Lemah lembut. Kenapa bisa lemah lembut? Lemah lembut tadi rendah hati ya. Karena ditindas kan, dibalik kondisinya. Karena ditindas, maka muncullah kelemah lembutan. Karena ada kesalahan, ada dosa, maka kita berduka cita. Karena kita kehilangan, kita nggak mau posesif. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kita disakiti, orang itu sadar meminta maaf sama kita sudah rugi banyak. Kan dimulai dari pencobaan dulu, saudara. Lalu baru ada kemurahan hati di kita. Masalahnya kan Anda nggak ingat kan? Anda tahu kan kalau Anda harus memaafkan kan? Iya, tapi lupa kan? Iya, lupa. Makanya harus selalu ingat, Amsal itu penting ya. Saya bilang bacalah Amsal setiap ada waktu. Bolak-balik baca Amsal. Berbahagialah orang yang suci hatinya, murni. Hatinya murni, bersih. Di tengah-tengah dunia yang jahat. Dunia ini zaman edan. Nek ora edan ora hatimu. Nggak bisa, saudara. Bagaimana orang tahu hatimu suci kalau kamu hidupnya di tengah-tengah para biarawan? Hidupnya di tengah-tengah para biksu, di tengah para suster, para romo, para pendeta. Oh, pendeta itu semua ya. Oh, udah ketahuan semua, banyak yang setan ya. Tapi intinya semuanya holy semua ya, bagaimana? Di tengah dunia yang jahat. Makanya iman Kristen kan Anda tahunya dari mana? Kalau iman orang Buddha, agama-agama kejawen, agama-agama lain ya.
Namanya itu agama yang manunggaling kawula Gusti itu ya. Buddha, kejawen, agama-agama. Kamu diajari untuk pergi ke tempat sepi, minggir dari keramaian, minggir. Tapi kalau kekristenan, ketika hidupmu sudah dikuduskan, disucikan, dipulihkan, kamu balik ke keramaian, kamu menggarami mereka. Menggarami mereka, iya kan? Berbahagialah orang yang membawa damai. Taunya damai dari mana kalau nggak ada konflik, saudara? Di tengah konflik itu ada damai. Iya kan? Kalau nggak ada konflik, semua baik-baik saja, kaunya damai bagaimana? Di tengah konflik itu ada damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang dianiaya oleh kebenaran. Bukan dianiaya karena maling ayam. Iya kan? Kan harus ada aniaya dulu kan? Kalau nggak ada, sama saja. Ya, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Iya, harus ada kejadiannya, kamu ngalamin. Sama seperti Anda butuh mujizat, kalau ada mujizat di situ ada persoalan. Iya kan? Anda butuh pengalaman dengan Tuhan, maka di situ ada badai pencobaan. Lalu responmu benar, sesuai dengan hikmah, bina, dan dat. Sesuai dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Akhirnya kita serupa dengan Yesus. Anda serupa dengan Yesus, saya serupa dengan Yesus. Ketika orang-orang yang serupa dengan Yesus ini berkumpul, kerajaan Allah dari sana. Berkat, mujizat, kuasa, cinta melimpah di sana. Timbun pagi ini. Ya kan? Kalau kita orang yang berbahagia, masalahnya kan teori doang. Ya rugi saudara tiap hari datang pun pagi, teori doang. Alami, lakukan. Jangan sampai lewatkan. Nanti kita benar-benar berbahagia. Amsal itu Anda kudu praktekkan ya. Kalau enggak cuma jadi kata-kata manis retorika loh. Hati-hati ya baca Amsal itu. Saya itu suka, kalau ketemu orang-orang yang berretorika itu saya suka enak ya saudara ya. Saya minggir saudara, kalau ada orang berretorika itu saya minggir. Saya nggak suka orang yang suka berretorika. Karena nanti saya keracunan dia saudara. Keracunan. Jangan deket-deket sama orang yang suka berretorika ya. Anda kan keracunan dia. Akhirnya Anda saingan hebat-hebatan kata-kata manis. Kayak gubernurnya yang baru dipecat itu loh. Ya, akhirnya kan kebanyakan kata-kata manis kan. Enak itu saudara, bikin enak. Minggir supaya hati kita damai. Kalau ada orang berretorika itu bukan teman kita ya. Tapi dia agamanya Kristen Pak, enggak urusan. Kalau saya lebih mending orang kafir, orang yang tidak percaya Yesus tapi tidak suka berretorika daripada orang Kristen yang suka retorika, saudara. Wah, lebih jahat lagi ya orang Kristen yang suka retorika itu. Loh, yang nipu saya habis-habisan tuh ya calon ya pendeta juga kok, saudara. Yang ngerjain saya pendeta kok. Enggak jaminan, saudara. Yang penting dia punya cinta di hati dia. Mau dia Islam, mau dia Kristen, Buddha, Hindu. Yang penting cintanya itu enggak retorika, saudara. Oleh retorika-retorika gitu saya tinggal, saudara. Beneran saya tinggal. Jangan deket-deket. Saya juga menyarankan Anda jangan deket-deket. Karena Anda nanti kebiasaan retorika. Budaya retorika itu yang membuat Anda tidak suka melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu indah, saudara. Seperti puisi. Kata-kata yang indah, enak didengar-dengar. Wah, bagus juga nih ya. Bagus juga nih ya. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah, payah. Tidak. Semuanya indah. Saudara ngalamin nggak? Kalau saudara kebiasaan hidup dengan retorika dari firman Tuhan, Anda nggak mengalami, ya nanti di yang selanjutnya Anda juga kayak orang Baal itu loh. Tetapi kalau Anda terbiasa mengalami firman Tuhan, melakukan dan mengalami, maka firman Tuhan itu akan menjadi apa? Hati kita ini menjadi lembut sekali, saudara. Bahkan nanti saudara dengar itu suara Tuhan. Karena Anda tidak berretorika. Begitu ya, simple ya. Nah, itu hikmatnya pada hari ini. Bahagia orang yang berhikmat. Ya, dan tidak berretorika. Hikmatnya yang real, saudara. Lakukan. Oh, gagal lagi, Pak. Ya, enggak apa-apa, jalani lagi, nyoba lagi. Justru di dalam kegagalan itu Anda nanti ngerti.
Dan itu akan melotok, saudara. Rema, di tengah kegagalanmu, yang penting kamu lakukan lagi. Dan Anda benar-benar melakukan. Di tengah gagal itu Anda rema nanti. Itu nggak bisa digoyang. Begitu Anda sudah rema jadi. Anda lewati yang lagi perkara tiba-tiba gede banget perkaranya. Ya, di tengah konflik yang besar Anda bisa tenang, damai, cool. Di tengah fitnah yang luar biasa Anda tenang, cool. Di tengah perdebatan yang mengerikan sekali Anda tenang, cool. Di tengah-tengah pengkhianatan Anda cool, tenang. Jalan sama Tuhan. Nggak urusan. Respon enggak yang heboh begitu. Tenang aja. Biasa, Pak. Gimana Bu Vivi difitnah lagi ya? Biasa, Pak Paul. Kalau enggak difitnah kan enggak dapat rezeki. Bu Vivi kasihan. Tapi saya juga ngalami memang begitu ya. Makanya kan tadi kan berbahagialah orang rendah hati kan difitnah terus kita jadi rendah hati. Kalau rendah hati jadinya apa? Memiliki bumi, haaretz, alam jasmaniah itu, materi itu. Bahagia, saudara. Masalahnya responnya kudu benar, ya kan. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Fitnahan itu bercandaan saja, ya. Ya Pak David ini loh, kalau diomongin orang cuma buat gojekan toh. Buat gojek. Cool aja nih. Ya kalau ada fitnah itu buat gojekan. Ya. Kan Anda tiap hari sudah nonton kan. Kalau ada fitnahan ya sudah dapat guyonan ya. Buat guyonan saja. Karena itu percaya Anda enggak usah takut. Dulu anak saya pernah ngomong ya, Pak saya itu paling takut kalau difitnah. Memang kalau difitnah itu paling mengerikan ya. Anda enggak berkutik, Anda enggak berdaya. Wah mereka saksi-saksi palsu bermunculan. Bingung kan? Bingung saudara. Jangan bingung, tenang saja. Tenang saja saudara. Cool saja bersama Tuhan Yesus. Ketika responmu benar, ya, nah disitulah ya, lo akan memiliki bumi. Kerendah hatian itu benar-benar penting, saudara, penting. Lo akan memiliki bumi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Praktek ya, next level. God bless you. Silakan Pak Abraham.